Halo semuanya. Nah, belakangan ini banyak banget dari kalian yang bilang gini ke saya. Oke, saya udah belajar apa itu market cap saham. Nah, sekarang saya mau belajar soal siapa aja sih top market cap di Indonesia. Yup, kalian datang ke tempat yang pas banget. Kita bakal bahas tuntas soal ini. Dan di ulasan kali ini, kita nggak cuma sekedar baca daftar nama perusahaan ya. Wah, ngebosenin kalau cuma gitu. Kita bakal bedah sebuah drama beneran yang baru aja kejadian di Bursa Efek Indonesia, khususnya di paruh pertama tahun 2026. Bener-bener gila deh. Ini tuh cerita tentang rekalibrasi valuasi yang jor-joran, runtuhnya dominasi grup konglomerasi, dan pastinya momen kebangkitan para raksasa fundamental. So, siapin fokus kalian ya, karena dinamika pasar modal kita belakangan ini lagi seru-serunya. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu pertanyaan mendasar yang kayaknya udah muter-muter di kepala kalian. Kalau kita flashback sedikit ke akhir 2025, kalian mungkin mikir, oh, posisi puncak market cap pasti dipegang sama perusahaan energi terbarukan atau tech company yang canggih banget. Wajar mikir gitu. Tapi, nyatanya, setelah ada turbulensi parah banget di bulan Mei 2026, coba tebak, siapa sih yang sekarang duduk di tahta tertinggi Bursa Efek Indonesia? Jawabannya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk alias BBCA. Nggak main-main loh, valuasi raksasa mereka ini nembus 726 triliun rupiah per bulan Mei 2026. Gede banget kan? Dan dengar ya, ini bukan cuma sekedar deretan angka nol yang panjang. Ini tuh bener-bener simbol kembalinya kepercayaan investor ke aset defensif yang udah terbukti aman. BBCA sukses besar ngambil balik mahkota mereka yang sempat direbut. Tapi bentar, gimana ceritanya mereka bisa balik lagi ke puncak? Bagian 1, jajaran puncak market cap dan gimana sih pergeseran posisinya? Coba perhatiin betapa dramatisnya perubahan ini. Di akhir tahun 2025 kemarin, daftar top 3 itu benar-benar dikuasai sama saham-saham konglomerasi. Brand waktu itu bertengger di posisi pertama dengan valuasi super fantastis nyaris nyentuh 1.300 triliun rupiah. Baru abis itu disusul sama BBCA dan DSSA. Terus terang aja, saat ini udah nggak ada satupun saham di BEI yang nilainya tembus di atas 1.000 triliun. Nah pas kita lompat ke Mei 2026, petanya berubah total, 180 derajat. Brand dan DSSA langsung terlempar. Top 3 sekarang justru diisi sama emiten perbankan dan energi yang emang punya fundamental kuat. BBCA, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, dan Bayan Resources alias BYN. Pertanyaannya sekarang, kemana tuh perginya duit triliunan rupiah milik konglomerasi itu? Masuk ke bagian 2, anomali saham grup konglomerasi. Jujur, ini fenomena paling gokil di pasar modal kita tahun ini. Tarik napas dulu deh, dengerin angka ini. 1,924 triliun rupiah. Iya, triliun. Itu adalah total market cap dari 6 emiten di bawah kendalinya konglomerat Prajogo Pangestu yang hangus, bener-bener menguap gitu aja. Cuma dalam waktu 5 bulan dari akhir 2025 sampai Mei 2026. Biar gampang ngebayanginnya, penurunan ini setara sama hampir 69% valuasi grup mereka loh. Gila kan? Saham-saham kayak Brand dan Chandra Asri Pasifik atau TPIA yang tadinya udah terbang ke bulan, tiba-tiba jatuh bebas. Bener-bener nyungsep sampai neken indeks harga saham gabungan kita. Nah, yang bikin mikir keras adalah apa sih akar masalahnya? Kita ambil Brand aja ya buat contoh utamanya. Kalau kita cek data per 7 Mei 2026, ternyata 97,31% saham Brand itu terkonsentrasi cuma di entitas pengendali. Sisanya, ya ampun, cuma 2,69% doang yang benar-benar beredar di tangan publik. Coba bayangin, ada perusahaan nilainya ratusan triliun, tapi ruang buat masyarakat umum bertransaksi itu nyaris nggak ada. Ini nih, ini yang nyiptain apa yang sering disebut sebagai valuasi semu. Jadi, poin paling krusial di sini tuh ada pada istilah ini, free float. Atau bahasa gampangnya, porsi saham mengambang yang emang bisa diperdagangkan bebas sama publik. Saham yang harganya melesat tinggi banget, tapi free float-nya super kecil, itu sebenarnya rapuh banget. Kenapa? Karena pas likuiditasnya rendah, ada sedikit aja tekanan jual, atau misal ada institusi besar yang mulai panik, wah itu bisa langsung micu harga sahamnya anjlok parah berhari-hari. Ya karena emang nggak ada cukup pembeli yang standby di pasar. Dan tebak, tekanan jual besar itu beneran kejadian. Bagian 3, efek rebalancing MSCI dan eksodus modal asing. Buat kalian yang mungkin belum terlalu familiar, MSCI atau Morgan Stanley Capital International itu tuh penyedia indeks saham global yang pamornya gede banget. Tinjauan indeks mereka secara berkala ini ibarat semacam buku rapor lah yang bakal nentuin kemana arus dana ratusan triliun rupiah dari manajer investasi asing bakal ngalir. Aturannya simple, kalau sebuah saham masuk indeks mereka, uang asing pasti berdatangan. Tapi kalau sampai didepak, waduh, mending siap-siap aja ngadepin eksodus modal asing yang gede-gedean.
Dan persis di bulan Mei 2026, MSCI benar-benar ambil tindakan tegas soal anomali di bursa kita ini. Mereka langsung menyoroti masalah konsentrasi kepemilikan yang terlampau tinggi tadi. Hasilnya, nggak main-main, ada 6 saham raksasa atau mega cap Indonesia yang resmi ditendang keluar dari MSCI Global Standard Index. Ada Aman Mineral atau AMMN, Brand, TPIA, DSSA, Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan, dan juga Alfamart alias AMRT. Mereka semua terpaksa rela turun kelas masuk ke small cap. Efek dominonya parah sih. Keputusan ini langsung bikin tekanan jual pasif sampai triliunan rupiah, dan ngebawa IHSG kita tersungkur ke level 6 ribuan. Bener-bener pukulan telak. Soal ini ada kutipan yang pas banget dari Direktur Purwanto Asset Management, Pak Edwin Sebayang. Beliau bilang gini, pasar sekarang mulai kembali membedakan market cap real dengan market cap semu. Dan ini benar-benar peringatan keras buat kita semua. Investor global tuh sekarang udah pinter. Mereka nggak gampang silau lagi cuma gara-gara angka kapitalisasi pasar yang kelihatan fantastis. Mereka sekarang lebih nuntut free float yang memadai, tata kelola perusahaan atau governance yang bersih, dan pastinya likuiditas yang benar-benar nyata. Terus kemana dong larinya semua uang asing itu? Bagian 4, bank fundamental kembali mendominasi. Yang namanya uang pintar, itu pasti selalu lari nyari fundamental yang solid dan ngasih imbal hasil nyata. Nah, sebagai bukti gimana kuatnya fundamental perbankan papan atas kita di pertengahan 2026 ini, mereka malah lagi asik berlomba-lomba ngebagiin laba tunai yang super atraktif. Contohnya BBRI, mereka ngebagiin dividen jumbo yang yieldnya nyentuh 10-11%. Nggak mau kalah, Bank Mandiri atau BMRI juga ngasih yield 9-10% dengan payout rasio di 79%. Terus gimana sama BBCA? Nah, meskipun yieldnya ada di kisaran 3-4%, BBCA ini tetap konsisten jadi bantalan portofolio yang paling stabil. Ingat ya, ini tuh cash sungguhan loh, bukan cuma angka kenaikan saham semu di atas layar HP kalian. Dari dinamika pasar yang lagi kejadian ini, kita tuh sebenarnya bisa metain karakteristik para penguasa market cap yang baru. BBCA itu jelas bertindak sebagai safe haven, alias pilihan paling aman dan defensif pas IHSG lagi goyang-goyang nggak jelas. Kalau BMRI, mereka tampil sebagai bank yang pertumbuhan labanya agresif tapi tetap seimbang, fokusnya kencang di segmen korporasi. Nah, sementara BBRI, wah ini sih rajanya dividen, paling royal ngebagiin untung ke para investornya. Fundamental yang jelas dan terukur kayak gini nih yang bikin mereka bisa ngerajai lagi jajaran market cap tertinggi kita. Sebagai penutup nih, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang agak provokatif buat kalian renungin. Menurut kalian, apakah market cap yang besar itu selalu menjamin fundamental perusahaannya pasti kuat? Tragedi bulan Mei 2026 di BI ngasih kita pelajaran yang mahal banget. Market cap yang kelihatan menggelembung cuma gara-gara kepemilikannya terkonsentrasi, itu sebenarnya rapuh dan gampang banget hancur dalam sekejap mata. Nilai pasar yang beneran real itu butuh lebih dari sekedar ukuran raksasa. Dia butuh likuiditas, tata kelola yang transparan, dan pastinya fundamental bisnis yang benar-benar terbukti bisa nyetak laba bersih. Jadi tetap kritis ya kalau baca angka-angka fantastis, dan selalu pastiin portofolio investasi kalian dibangun di atas fondasi yang kokoh. Oke, makasih banget udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai ketemu lagi di ulasan seru berikutnya.